Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surah Al Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samai wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi memerintahkan kita kepada dua hal, bersegera melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, dan yang kedua adalah bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para ulama mengatakan bahwasanya luasnya surga saja itu seperti langit dan bumi. Lantas bagaimana dengan panjangnya? Tentu surga ini sulit untuk kita bayangkan bagaimana besarnya. Namun yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian adalah bagaimana agar Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Itulah yang seharusnya kita pikirkan, kita usahakan, dan kita usahakan setiap harinya. Kemudian berkaitan dengan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Namun kemaksuman telah mati sejalan dengan meninggalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya ialah ketika hamba itu melakukan dosa, Allah tidak serta-merta langsung menghukumnya. Melainkan Allah masih memberikan kepada hamba tersebut kesempatan agar dia bisa kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar dan meminta maaf kepada Allah. Bahkan Allah memerintahkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, bagi orang-orang yang melakukan dosa untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang baik itu bukanlah yang tidak pernah melakukan dosa, melainkan siapa yang melakukan dosa maka dia segera untuk bertaubat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'u." Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah dia yang segera untuk bertaubat. Jadi jikalau kita melakukan sebuah dosa kemudian ingat, segeralah bertaubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Namun di antara kebaikan Islam seorang manusia adalah dia tidak akan jatuh ke dalam dosa yang sama sebanyak 2 kali. Ada juga orang-orang yang bodoh yang berlindung dari kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka dia seenaknya saja melakukan dosa. Padahal dia lupa bahwasanya siksa Allah juga itu sangat pedih. Dan ajal tidak tahu datangnya kapan. Bisa saja saat dia melakukan dosa, ajalnya pun tiba kepadanya. Dan juga dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam, dan aku adalah Maha Penerima taubat. Maka bertaubatlah kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Maka dari teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat dan atas ketidakmaksimalan kita dalam melaksanakan hak-hak Allah dalam diri kita. Dan marilah pula kita bersegera untuk melaksanakan agama ini secara sempurna dan menyeluruh, mengamalkan seluruh perintah agama dalam setiap sendi kehidupan kita,
Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kita pun bersegera untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika Allah melarang kita untuk mengambil riba, maka kita bersegera untuk meninggalkan riba itu. Dan ketika Allah melarang kita untuk meminum khamar, maka kita pun bersegera untuk meninggalkan khamar itu. Dan ketika Allah melarang kita untuk berhukum selain dari hukum Allah, maka seharusnya kita pun bersegera untuk meninggalkan segala jenis hukum jahiliyah buatan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.